saya sakit nih habis battle di Mandalore kemarin. Tolong dicek, saya takut kena pengeroposan tulang. Oh, baik Pak. Coba saya periksa fisik dulu dan nanti kita periksa ronsen lututnya ya. A few moments later. Nah, Pak, setelah saya periksa, Bapak ini kena osteoartritis lutut alias pengapuran, bukan pengeroposan. Kalau pengeroposan itu istilah medisnya adalah osteoporosis. Itu dua hal yang sangat berbeda, Pak. Oh gitu dok. Tahu dari mana saya nggak kena osteoporosis? Ada banyak petunjuknya, Pak. Pertama-tama definisinya dulu ya. Osteoporosis adalah rendahnya kepadatan tulang dan terjadi juga penurunan yang progresif dari struktur mikroarsitektur dalam tulang. Gejalanya itu tidak ada, kecuali sudah komplikasi sampai kejadian patah tulang. Belum kalau kita lihat faktor-faktor resikonya, kayaknya di Bapak sih nggak ada deh. Walah, jadi sebelum patah nggak ada gejala dok. Ngeri juga ya. Berarti harus sadar diri dong kalau punya faktor risiko osteoporosis, mending buru-buru dicek. Benar banget Pak, jadi faktor resiko osteoporosis itu ada yang bisa diubah dan ada juga yang menetap tidak bisa diubah. Nah, contoh yang nggak bisa diubah, misalnya usia lanjut, jenis kelamin wanita memang lebih sering osteoporosis, riwayat jatuh dan patah tulang sebelumnya, lalu ras kulit putih juga lebih resiko, dan mereka yang punya riwayat keluarga memang sudah jelas osteoporosis. Walah, pantesan aja. Saya laki-laki, masih muda, ras Mandalore, dan nggak pernah ada riwayat patah tulang sebelumnya. Terus faktor risiko yang masih bisa diubah maksudnya gimana dok? Bisa dilihat di tabel sebelah nih lengkapnya, tapi beberapa yang menurut saya penting, misalnya kebiasaan merokok, penurunan berat badan, kurang gerak, minum alkohol. Terus ada beberapa kondisi penyakit medis kronik atau riwayat penggunaan obat-obat, misalnya kayak steroid nih, contohnya dexamethasone, metoprolol, yang semuanya tersebut bisa meningkatkan resiko osteoporosis. Bisa dilihat lengkapnya di tabel sebelah nih. Sip, ngerti dok. Terus cara ngecek kita kena osteoporosis kalau belum pernah patah tulang gimana dok? Nah, itu perlu alat khusus untuk memeriksa BMD alias Bone Mineral Density. Nanti dilakukan pengukuran di tulang belakang dan tulang panggul. Nanti akhirnya akan ditentukan yang namanya skor T-score ya. Kalau T-score-nya hasilnya lebih dari minus 2,5, itu baru dikatakan osteoporosis. Kalau normal itu di bawah minus 1. Nah, kalau kondisi diantaranya minus 1 sampai 2,5 itu osteopenia alias mulai berkurang kepada tulangnya, tapi belum osteoporosis. Nah, kenapa di kedua tulang tersebut yang diukur? Karena osteoporosis patahnya itu kalau kejadian paling sering di tulang belakang, tulang panggul, dan juga di pergelangan tangan. Wah, nice info dok. Tapi osteoporosis bisa diobatin kan dok? Tentu bisa Pak, tapi utamanya sih buat orang-orang terutama yang usia lanjut, sebaiknya ya tetap jalankan pola hidup sehat. Lalu harus menghindari faktor-faktor risiko yang saya sebutkan tadi. Jangan lupa, bisa juga jemur matahari dan suplementasi vitamin D. Nah, kalau sampai dari pemeriksaan BMD-nya sudah osteoporosis, apalagi sudah ada patah alias fraktur, itu biasanya harus masuk obat. Biasanya kalau obat kita berikan golongan bifosfonat atau bisa juga diberikan SERM alias Selective Estrogen Receptor Modulator. Baik dok, makasih penjelasannya. Terus ini lutut saya diapain jadinya? Bapak paling nggak ganti outfit dulu deh. Bajunya berat banget itu, banyak besinya. Apalagi itu helm kelihatannya berat banget. Dilepas dulu aja Pak helmnya. Waduh, lepas baju celana sih gampang dok. Tapi kalau lepas helm, mohon maaf nih. Kagak bisa, saya udah disumpah soalnya. Walah, jadi Bapak nggak boleh lepas helm. Jadi mirip seseorang ya.